Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Masih bersama saya Siti Mustika dengan NIM 2034015, yang mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat mengenai maisir, gor, dan riba. Yang mana yang pertama, ayat tentang maisir terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, yang mana bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maksud dari ayat ini adalah tentang aktivitas berjudi dalam masa sekarang ini, yang mana sudah ada yang namanya sistem ekonomi Islam dan mengharamkan yang namanya judi ini. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam, sebagai anak muda pada saat ini, lebih baik kita menjauhi yang namanya judi. Yang mana judi sekarang sudah ada dalam bentuk online, yaitu seperti domino atau lain sebagainya. Sebaiknya kita sebagai anak muda perlu memanfaatkan adanya sistem ekonomi Islam dan menjauhi yang namanya maisir, goror, dan riba. Oke teman-teman, ayat yang tadi sudah saya jelaskan adalah penjelasan tentang maisir, yang mana selanjutnya saya akan menjelaskan ayat Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, itu menjelaskan tentang goror, yang mana bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Teman-teman sekalian, maksud dari ayat ini adalah berkesinambungan dengan goror tersebut atau penipuan, yang mana Allah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Pada saat sekarang ini Allah sudah menghalalkan jual beli, yaitu dengan cara yang memang suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Jangan adanya penipuan dalam perdagangan tersebut. Janganlah seorang penjual mengambil keuntungan dari apa yang sudah dijualkannya di atas 50%, yang mana ketika seorang penjual sudah mengambil keuntungan di atas 50%, maka itu sudah termasuk riba. Dan juga dalam goror ini, ketika seorang penjual memberikan harga yang tidak seharusnya kepada seorang pembeli tersebut, dan barang atau kualitas yang dia jual tidak sesuai dengan harganya, maka si penjual tersebut sudah termasuk kepada pelaku dari goror atau penipuan, yang mana penipuan ini diharamkan Allah, dan penipuan yang memakan harta secara batil kepada si pembeli tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan ayat tentang riba, yang mana ayat tentang riba tersebut sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang mana bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ayat tersebut adalah ayat 278 dan selanjutnya ayat 279 yang mana ayatnya adalah فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, yang mana artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertobat maka bagi kamu pokok harta kamu tidak dianiaya dan tidak pula dianiaya. Teman-teman sekalian, bahwa penjelasan tentang riba tersebut, keharaman tentang riba tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa aktivitas riba ini tentunya haram. Ulama-ulama sepakat bahwa aktivitas riba yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu seharusnya tidak dilakukan kepada masyarakat pada umumnya. Karena apa? Ketika riba ini dijalankan di masyarakat umum, apalagi masyarakat tersebut sangat membutuhkan